Pendidikan bukan sekedar ruang kelas, bukan juga sekedar kurikulum. Pendidikan adalah denyut semesta, kehidupan yang bergerak, bertumbuh, dan terus menemukan harapannya. Bersama Tanoto Foundation, kami menyaksikan guru-guru dan kepala sekolah yang hebat terus berikhtiar menyalakan lentera pendidikan bermutu dengan hati, dengan ketekunan, dan dengan harapan yang tak pernah padam. Semangat perubahan itu hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari literasi dan teknologi digital, numerasi yang menyenangkan, hingga pembentukan karakter siswa. Membuka dunia melalui literasi adalah langkah pertama. Kini dengan dukungan teknologi digital, jendela menuju pengetahuan terbuka semakin lebar, membawa anak-anak kita menjelajahi dunia tanpa batas. Di SD Negeri Tambarjo 1, Kota Semarang, Pak Tri Sugiono membangun Subadi, sudut baca digital. Di tengah banjir yang menenggelamkan buku-buku di perpustakaan dan pojok baca kelas, lahirlah ruang baca baru di genggaman anak-anak. Melalui tablet, laptop, dan gawe yang menyimpan karya mereka tanpa batas. Ibu Imoratun dari SD Negeri Rembul 2, Kabupaten Tegal, sekolahnya berada di lereng Gunung Selamat. Melalui Big Book atau buku besar buatannya, Bu Imro mengajak anak-anak mengenali lingkungan pantai melalui Big Book-nya. Ia mengajak anak-anak membaca bersama di luar kelas dan bermain dengan imajinasi mereka. Ada lagi di SD Negeri Pantrikan Lor 01, masih Kota Semarang. Pak Eko Prasetyo Nur Utomo menghidupkan pelajaran IPAS dengan OSI Ceria, sebuah aplikasi augmented reality buatannya yang memungkinkan organ tubuh dilihat, disentuh, dan dipahami dalam 3 dimensi. OSI Ceria mampu mengurangi miskonsepsi dalam memahami materi. Terlebih, aplikasi ini mampu menyesuaikan gaya belajar setiap murid. Tak kalah inspiratif, Ibu Dina Fuji di SD Negeri Kalisapu 2, kali ini di Kabupaten Tegal. Ia mengajak anak-anak tampil percaya diri melalui sabuk besi, akronim dari sorotan aksi bacaan unik bersama kami. Inovasi ini seperti sekolah mengajak siswa tidak hanya membaca, tapi juga mengekspresikan diri melalui penampilan teatrikal berdasarkan bacaan favorit mereka. Strategi ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tegal, menjadi salah satu inovasi sekolah yang mewakili Kabupaten Tegal dalam Innovation Government Award tahun ini. Ada lagi di SD Negeri Sadeng 02, kali ini kembali ke Semarang. Pak Rohmadi Purwono mengajarkan logika berpikir melalui unplugged coding literasi. Ia membimbing anak-anak menyusun algoritma sederhana dari cerita yang mereka baca, melatih logika mereka sejak dini. Membuka jendela dunia lewat literasi hanyalah satu bagian dari perjalanan ini. Di sisi lain ada keterampilan bernumerasi, dunia logika dan petualangan yang juga harus dihidupkan agar anak-anak tumbuh seimbang antara rasa dan nalar mereka. Kita ke Kendal. Ada Pak Firdos dari SD Negeri 1 Brongsong yang menciptakan Gen Alpha, akronim dari game edukatif, numerasi, jelajah, dan petualangan matematika. Inovasi ini dikemas dalam bentuk papan permainan yang dapat dimainkan baik secara luring maupun daring, memungkinkan siswa untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di rumah. Kembali ke Tegal, ada Pak Agus Rianto dari SD Negeri Penujuh membuat numerasi atau numerasi asik. Ia menggagas komunitas belajar bersama rekan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang numerasi dan media belajar yang menyenangkan untuk siswa. Sampai saat ini sudah lebih dari 56 guru dari 14 sekolah dasar yang dilatih. Bu Dianita Ayu Nuryasih dari SD Negeri 2 Sukorejo memanfaatkan tutup botol, gelas plastik, dan botol bekas sebagai alat peraga numerasi dasar. Ia mengajarkan matematika sambil menumbuhkan cinta terhadap lingkungan hidup.
Kegiatan ini tidak hanya membuat anak-anak lebih kreatif, tetapi juga selaras dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Mereka belajar tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, manajemen limbah, dan bahkan aksi nyata untuk menanggulangi perubahan iklim. Namun, pendidikan sejati tidak hanya berhenti pada baca, tulis, atau hitung. Ia juga membentuk karakter, membangun kemandirian, dan melindungi anak-anak dari tantangan hidup yang semakin kompleks. Kami melihat salah satunya dari SD Negeri Kuningan 02 Kota Semarang. Bu Martini menanamkan 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, membangun rutinitas positif dan bangun pagi, beribadah hingga tidur tepat waktu, menyiapkan generasi yang sehat, disiplin, dan berdaya. Di SDN Jatisari Kota Semarang, Pak Yuwan dan Bu Lia Meilani bekerja sama dengan Bank Indonesia membangun pojok edukasi cinta, bangsa, dan paham rupiah. Mengenalkan literasi finansial sejak dini lewat kegiatan menabung, mobil bank keliling, hingga belajar mengelola uang. Di saat tidak sedikit orang kesulitan mengatur keuangan, terjebak dalam utang, bahkan menjadi korban investasi bodong, anak-anak sudah diajarkan cara mengelola uang sejak dini. Di SD Banyu Ringin 04 Kabupaten Kendal, Ibu Dewi membekali anak-anak dengan pemahaman tentang pubertas melalui pendekatan deep learning dan mikir, akronim dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Membangun kesadaran diri sebagai benteng perlindungan dari kekerasan seksual. Di SMP Negeri 31 Semarang, Bu Iin menggerakkan Duta OTSAP, program orang tua sahabat anak belajar, mengajar orang tua menjadi bagian aktif dalam pendidikan melalui disiplin positif dan komunikasi hangat. Semua inovasi ini adalah bukti nyata bahwa partisipasi semesta dari guru, kepala sekolah, orang tua, komunitas, hingga media adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tribun Jateng bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami berkomitmen untuk terus mengabarkan, menguatkan, dan merayakan setiap ikhtiar perubahan sekecil apapun itu. Di Hari Pendidikan Nasional 2025 ini, mari kita terus bergandengan tangan. Kami percaya setiap langkah kecil, setiap harapan yang tumbuh adalah bagian dari semesta besar yang kita bangun bersama. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025.